Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara online. Tak lupa kita kirimkan sholat besertakan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang patut untuk kita jadikan suri teladan bagi kehidupan kita sehari-hari, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Jadi perkenalkan, saya dari kelompok 2 atas nama Ikhwan selaku moderator ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. 1. Ikhwan, 2. Muhammad Rafli, 3. Misnawati, 4. Nur Hamidah, 5. Resawati Kasari, 6. Ulfiatul Sada, 7. Jaswan. Jadi sekian dari saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materi atau makalah yang akan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk membacakan materi kelompok 2. Pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa kimia yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Asam nukleat merupakan suatu polimer nukleotida yang berperan dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik yang berhubungan dengan pewaris sifat turunan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membacakan materi dari Saudari Misna, yaitu sifat-sifat asam nukleat. Yang pertama, stabilitas asam nukleat, pengaruh asam, pengaruh alkali, denaturasi kimia, viskositas, dan kerapatan apung. Komponen penyusun asam nukleat yang pertama yaitu basa nitrogen heterosiklik, yang kedua purina dan turunannya, yang ketiga pirimidina dan turunan-turunannya, yang keempat pentosa atau gula penyusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu bahasa yang terkait pada satu gugus gula disebut nukleosida, sedangkan nukleotida adalah suatu nukleosida yang berikatan dengan gugus fosfat. Di dalam molekul DNA atau RNA, nukleotida berikatan dengan nukleotida yang lain melalui ikatan fosfodiester. Replikasi DNA. Replikasi adalah peristiwa sintesis DNA saat suatu sel membela secara mitosis. Tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA penuh dan identik seperti induknya. RNA ribonucleic acid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. DNA deoxyribonucleic atau asam deoksiribosa nukleat ADN (ADM) merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson menemukan model molekul DNA sebagai suatu struktur heliks beruntai ganda atau yang lebih.
dikenal dengan helix ganda Watson Crick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 2. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah asam nukleat adalah senyawa-senyawa polimer yang menyimpan suatu informasi genetika, yaitu seperangkat cetak biru tentang karakteristik aktual dan potensial yang diterima oleh suatu organisme dari generasi sebelumnya untuk kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.